menjelaskan tentang persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0, yaitu rumusnya R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau bisa kita tulis dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita akan menggunakan contohnya, yaitu dengan dalam kurung min 3,4. Ya. Jadi min 3 akan kita ubah menjadi X dan 4 akan menjadi Y. Kita masukkan ke rumusnya. Nah, sini akan kita kerjakan. Min 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 4 kuadrat sama dengan 16 sama dengan R kuadrat. 9 tambah 16 sama dengan 25 sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kita akan mencari R kuadrat saja. Jadi kita balik dengan R kuadrat sama dengan 25. Nah, sampai sini saja. Apabila ingin kita kelarkan, R sama dengan 5. Hasilnya sama dengan 5. Sekian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang persamaan kuadrat berpusat di selain titik 0. Nah, ini adalah titik P, A, B. Di sini sudah disiapkan diagram beserta lingkarannya. Ini adalah titik A, B. Ini adalah absesnya adalah A dan pusat ordinat pusatnya adalah B. Nah, kita tarik garis ke T, X, Y. Nah, absesnya adalah X dan pusat ordinat pusatnya adalah Y. Dari P ke T ini merupakan jari-jari lingkaran. Kita buat segitiganya. Dari sini ke sini itu sama aja kayak A ke X. Kita tulisnya X dikurang A. Ini sama ini itu juga sama. Jadi Y dikurang B. Nah, kita udah bisa cari berapa panjang R-nya menggunakan rumus Pitagoras. Di sini saya sudah menyiapkan dua contoh rumus Pitagoras. Yang pertama, R kuadrat sama dengan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat. Untuk rumus yang kedua adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P 2,3 dan berjari-jari 4. Untuk contoh soal ini kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, kita tulis X dikurang A kuadrat tambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini dua ini A, ini B. Nah, 4 ini sebagai R. X kurang 2 kuadrat ditambah Y kurang min 3 kuadrat dikurang 4 X dikurang karena ini sama-sama negatif, kita ubah menjadi positif. Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ini kita langsung ubah menjadi 16.
saya akan menjelaskan kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi konsep yang pertama yaitu titik terletak di dalam lingkaran. Maksud dari titik terletak di dalam lingkaran yaitu titik tersebut terdapat di dalam lingkaran. Jadi kalian bebas mau taruh di mana saja asalkan titik tersebut di dalam lingkaran. Lalu yang kedua ada titik terletak pada lingkaran. Jadi konsep kedua ini titik tersebut dilalui oleh garis lingkaran. Jadi kalian juga bisa taruh di mana saja titik tersebut asalkan titik tersebut di dalam tidak di garis titik tersebut. Lalu yang ketiga titik terletak di luar lingkaran. Jadi konsep yang ketiga ini titik tersebut di luar garis lingkaran. Lalu kita akan rumuskan konsep yang pertama itu ya titik terletak di dalam lingkaran. Jadi kalian pertama-tama harus mensubstitusikan koordinat tersebut. Jadi ditulis X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Di sini kita akan menulisnya dengan kurang dari. Jadi nanti kita hasil jari-jarinya itu akan kurang dari ini koordinasi koordinat 0,0. Jadi kalau misalnya mau digunakan koordinat A, B, kita akan menuliskan seperti ini. X di X1 dikurang A kurung ditambah kurung Y1 dikurang B. Sama saja ya, dari R, 2. Ini koordinat A, B. Selanjutnya kalau mau dibentuk umum seperti ini tulisannya. Satu kuadrat ditambah Y satu ditambah A X jadi nanti hasilnya akan kurang dari jari-jari tersebut. Selanjutnya konsep kedua sama saja seperti di konsep pertama ini, rumusnya juga sama tetapi nanti jari-jarinya akan berbeda, yaitu konsep kedua digunakan jari-jarinya sama dengan seperti ini contoh penulisannya. Jadi nanti hasilnya akan sama dengan jari-jari tersebut. Lalu di koordinat dengan selanjutnya nih jika mau dibentuk umum. Lalu konsep yang ketiga sama saja seperti konsep ke-1 dan kedua, namun nanti hasilnya akan lebih dari jari-jari tersebut. Lebih dari
kedudukan titik terhadap lingkaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal kedudukan titik terhadap lingkaran. Yaitu contoh soalnya ada, tentukan kedudukan titik-titik berikut terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Persamaan lingkaran ini termasuk pada koordinat 0,0, yaitu ada pada bagian A, yaitu ada pada koordinat negatif 2 di koma 4. Lalu bagian B ada pada 4, negatif 3. Lalu yang C ada pada 5, negatif 1. Cara menyelesaikannya adalah kita memerlukan rumus, yaitu x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat sama dengan, pertama, x nya kita dapat dari sini, yaitu minus 2. Lalu kita tambahkan kuadratnya, ditambah y nya kita ambil dari sini, yaitu 4. Lalu juga ditambahkan kuadrat. Lalu kita hitung minus 2 kuadrat pangkat 2 yaitu 4, ditambah 4 pangkat 2 yaitu 16. Lalu 16 ditambah 4 sama dengan 20. Di sini kita mendapatkan hasil 20. Lalu kita bandingkan dengan ini. 2 dengan 25, dia lebih kecil daripada 25. Jadi dia terdapat pada di dalam lingkaran. Lalu yang kedua sama seperti ini, yaitu x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat sama dengan x yaitu di sini 4 ditambah y nya dari sini negatif 3 sama dengan 4 kuadrat, yaitu ada 16 ditambah minus 3 ada pada 9, dan 16 ditambah 9 yaitu 25. Lalu kita bandingkan juga, hasilnya sama. Berarti ini terdapat pada di lingkaran. Oke, selanjutnya kita akan mengadakan bagian C, yaitu x1 kuadrat tambah y1 kuadrat sama dengan y-nya x-nya kita ambil yaitu 5 kuadrat tambah minus 1 kuadrat sama dengan 5 dipangkatkan 2 yaitu 25 tambah 1 sama dengan 26. 26 kita bandingkan dengan 25, dia akan lebih besar, lebih berat 25. Jadi yang bagian C terdapat pada di luar lingkaran. Sekian contoh soal yang pertama. Lalu kita ke contoh soal yang kedua. Titik A 1,1 terletak di luar eksterior daerah lingkaran, yaitu x kuadrat ditambah y min a kuadrat sama dengan 5. Nilai A yang memungkinkan adalah, karena ini di luar, kita substitusikan dulu ininya x sama dengan 1, y nya itu juga 1. Nah, karena tadi juga ini di luar, kita kebersamaan ini sama dengannya kita ganti jadi lebih dari. Lalu x nya kita ganti jadi 1, berarti 1 kuadrat ditambah 1 min a kuadrat lebih dari 5. 1 kuadrat itu sama dengan 1, berarti ini 1 ditambah 1 terus dikurang 2a ditambah a kuadrat lebih dari 5. Lalu kita ubah tata letak ini, jadinya a kuadrat dulu, lalu dikurang ini 2a, lalu ditambah sama dengan 1 tambah 1, jadi di sini 2 lebih dari 5. Nah, ini kedua
kedua luasnya kita kurang 5. Jadinya A kuadrat dikurang 2A dikurang 3 lebih dari 0. Nah, ini pertidaksamaan kuadrat. Lalu kita cari pembuat nolnya atau enggak, kita faktorisasikan. Berarti jadinya A ditambah 1 dikali A dikurang 3 lebih dari 0. Jadinya A kurang dari min 1 atau A lebih dari 3. Yang memenuhinya itu A lebih dari 3. Ini 4, berarti dia memenuhi. Minus 3 itu enggak memenuhi. Min 2 itu memenuhi karena ini kurang dari minus 1, berarti dia memenuhi. Minus 1 dia enggak memenuhi. Dah. Oke, jadi di sini kita akan membahas salah satu subbab dari persamaan fungsi lingkaran, yaitu adalah kedudukan garis terhadap lingkaran. Oke, jadi cara menentukan kedudukan garisnya, kita harus melihat diskriminannya. Ketika diskriminannya itu kurang dari 0, maka garis jatuh bakal berada di luar sebuah lingkaran. Dan ketika garis diskriminannya sama dengan 0, garis jatuh tepat berada juga di garis lingkarannya. Dan ketika diskriminan lebih dari 0, maka garisnya akan memotong sebuah lingkaran. Dan di sini saya juga akan ngasih contoh soal, misalkan seperti x kuadrat ditambah 6x dan ditambah 9 sama dengan 0. Oke, jadi kita akan cari merumus diskriminan, yaitu adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4. Oke, di sini kita bakal memasukkan angkanya. Di sini itu adalah A, ini B, dan ini C. Oke, seperti sama dengan 6 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1 dan C-nya 9. Maka sama dengan 6 kuadrat itu 36 dikurangi 4 kali 1 4 dikali 4 kali 9 hasilnya 36. Maka 36 dikurangi 36 hasilnya akan menjadi 0. Sehingga kedudukan garisnya berada di garis lingkaran. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dua lingkaran. Misal terdapat dua lingkaran, yaitu lingkaran L1 yang berjari-jari R besar dan L2 yang berjari-jari R lebih besar daripada jari-jari R kecil. Di mana berarti L1 lebih besar daripada L2. Dan contoh-contohnya di sini adalah dua lingkaran sepusat seperti contoh berikut. Nah, di sini lingkaran dua sepusat adalah D sama dengan 0. Yang kedua adalah lingkaran di dalam L2 di dalam L1, di mana gambarnya seperti berikut. Nah, seperti ini, dan rumusnya adalah D kurang dari R besar dikurangin R kecil. Dan ketiga, ada bersinggung di dalam dengan gambar seperti ini. Dengan rumus D sama dengan R besar dikurangin R kecil. Yang ketiga, ada berpotongan seperti berikut. Nah, yang ini dengan rumus R dikurangin R kecil kurang dari D dikurang dari R besar. Nah,
Ketiga ini adalah contoh-contoh lingkaran. Dan berikut bersinggung di luar dengan contoh seperti ini. Dan yang terakhir adalah saling lepas dengan seperti ini. Nah, yang ini rumusnya adalah D sama dengan R besar ditambah R kecil. Dan yang terakhir adalah D kurang dari R besar ditambah R kecil. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini soalnya itu mencari kedudukan lingkaran A terhadap lingkaran B. Diketahui lingkaran A-nya itu dalam kurung S kurang 1 kuadrat ditambah dalam kurung Y tambah 3 kuadrat sama dengan 25. Terus lingkaran B-nya itu S kuadrat dikurang Y kuadrat dikurang 2S min 3 sama dengan 0. Kita masuk ke lingkaran A dulu. Rumusnya itu S kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R2 kuadrat. Nah, kita masukin S-nya itu S, A-nya itu 1 dan kuadratnya tambah Y-nya itu Y, terus B-nya itu 3 plus 3 kuadrat. Nah, R2-nya itu adalah 25 atau R kecil kuadrat. Nah, sekarang kita mencari pusatnya. Pusat atau sini pusat A. Di sini ada min 1. Min 1 ini tidak menjadi positif, jadinya 1. Sedangkan di sini kan positif, jadi bisa jadi min 3. Nah, kalau misalnya di sini negatif, berarti menjadi positif. Kalau misalnya di sini positif, berarti menjadi negatif. Taruh di pusat A satunya sama min 3-nya. Lalu R besarnya itu akar 25. Akar 25 itu dari kalian dulu. Jadi R besar ini adalah 5. Sekarang kita masuk ke yang B. Yang B ini kita sama. Kita masukin dulu soalnya. Kuadrat kurang Y kuadrat kurang 2S min 3 sama dengan 0. Di sini 2S-nya kita bagi min 2 untuk mencari titik pusatnya. Jadi 2S dibagi min 2 itu 1. Nah, karena di sini nggak ada Y, maka jadinya menjadi 0. Taruh PD dengan 1. Nah, sekarang kita mencari rumus jari-jarinya. Rumus jari-jari dari B itu M Nah, sekarang kita mencari
kuadrat kurang E. Nah, kita masukin A-nya. A-nya itu ini 1 kuadrat tambah B-nya ini kuadrat kurang C-nya itu dari ini 3. Dengan 1 kuadrat ini hasilnya 1. Nah, kalau 0 kuadrat kan nggak ada hasilnya, jadi kita hilangkan. Di sini jadinya min 3 ini jadi positif 3. Kan 1 tambah 3. 1 tambah 3 itu ada 4. Ini kalau akar 4 sama dengan akar 4 adalah 2. Sekarang ini 2 nya adalah hal kecil. Karena kita menggabungkan ini bukan A dengan B. Rumusnya itu nah, satunya ini itu dari yang A dan yang satunya juga dari yang A. Yang ini satu, ya satu. Kalau satunya yang satunya itu dari yang ini, B. S2 dari N2. Nah, 1 ini kita masukkan 1 tambah S2 ke 1. Jangan lupa kita akarkan. Yang satunya itu 3. Ini salah. Nah, sekarang kita menggabungkan PBA dengan PA. Rumusnya itu bukan ya? 3. Nah, sekarang kita menggabungkan PA dengan PB. Rumusnya itu AB dengan dalam kurung S1 kurang S2 ditambah S1 kurang Y2 kuadrat. Jadi cara kuadratnya ini ya, akar dalam kurung S1 kurang S2 kuadrat tambah dalam kurung Y1 kurang Y2 kuadrat. Nah, masukkan S1 nya itu adalah dari PA yaitu 1 dan S2 nya itu yang ini
Kita hitung 1 kurang 1 itu adalah 0, bertambah intinya dikurang 2 itu adalah hasilnya maaf, ini 1 kurang 1 hasilnya 0. Terus lalu kita tuliskan pelajarannya, lalu min 3 dikurang 0 hasilnya 3 kuadrat. Kemudian 0 kuadrat kita tuliskan karena di sini 0 kuadrat tidak ada hasilnya, jadi kita tuliskan saja lalu ada 3 kuadrat. 3 kuadrat ini hasilnya 9. 9-nya ini jangan lupa kita angkatkan dulu, lalu 9-nya ini kita tuliskan dalam bentuk angka 9. Angka 9 adalah 3, dan 3 ini adalah diameternya. Nah, dari keseluruhan ini itu adalah termasuk lingkaran dan lingkarannya itu bentuknya seperti ini. Nah, iklannya dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas kondisi yang pertama, yaitu garis singgung melalui titik pada lingkaran. Kita langsung aja. Misal titik A berkoordinat di x1, y1 terletak pada lingkaran. Di sini ada 2 jenis rumusnya, yaitu persamaan lingkaran dan persamaan garis singgung. Di sini kita tulis dulu persamaan lingkarannya. Untuk persamaan 1, dia x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, untuk persamaan 1, untuk persamaan yang berpusat di koordinat 0,0. Nah, ini persamaan garisnya yaitu x1 kali x tambah y1 kali y sama dengan r kuadrat. Nah, untuk persamaan yang kedua yaitu buka kurung x min a tutup kurung kuadrat tambah buka kurung y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, untuk persamaan yang kedua ini adalah bentuk baku lingkaran yang berkoordinat di a, b dan berjari-jari r. PS ini kita tulis dulu PGS-nya. X buka kurung x 1 min a tutup kurung buka kurung x min a tutup kurung tambah buka kurung y 1 tambah b buka kurung y min b tutup kurung sama dengan r kuadrat. Untuk persamaan yang ketiga yaitu x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by sama dengan habis by itu tambah c sama dengan 0. Untuk persamaan yang ketiga ini jika persamaannya dalam bentuk umum, untuk PGS-nya itu x1x tambah y1y y1y tambah setengah a buka kurung x tambah x1 tambah setengah
B buka kurung Y tambah Y1 tambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk rumus dari pasangan lingkaran dan pasangan garis ini. Oke, jadi kita akan melanjutkan ke contoh soal. Jadi ini ada titik 2,3 pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 13. Nah, untuk mengerjakan soal pertama ini kita akan mensubstitusikan ini x kuadrat plus y kuadrat, terus ini 2,3 ke sini. Jadi ini 2 tambah 3 kuadrat sama dengan 4 tambah 9 sama dengan 13. Nah, karena ini itu sama, jadi ini berada pada lingkaran. Untuk menghitung PGS-nya, kita akan membutuhkan rumus X 1 kali X ditambah Y1 plus Y sama dengan R2 R kuadrat. Kita masukkan 2X plus 3Y sama dengan 13. Lalu ini 13 ini kita akan pindah ruas, jadi 2X plus 3Y min 13 sama dengan 0. Oke. Untuk selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan mensubstitusikan ini min 2,1 pada lingkaran X X min 2 kuadrat plus Y plus 4 kuadrat sama dengan 41. Jadi ini min 2 kuadrat plus Y 1 tambah 4 kuadrat. Nah, ini itu jadi ini itu menjadi 16 tambah 25 sama dengan 41. Nah, lagi-lagi karena ini sama, berarti ini itu ada pada lingkaran. Untuk PGS-nya, rumus PGS-nya itu X1 min A kali X min A ditambah Y1 plus A kali Y plus ini, oh salah, ini seharusnya ini B. Nah, ini Y plus B sama dengan R kuadrat. Berarti ini kita akan masukkan min 2 lalu ini X min 2 ini menjadi 1 plus 4 ini Y plus 4 sama dengan 41. Ini menjadi min 4x ini menjadi min 4 terus ini x min 2 ditambah 5 tambah 5 Y plus 4 sama dengan 41. Ya. Nah, lalu ini akan kita kalikan ini dan ini, berarti ini tuh min 4x min 4x plus 8 dan ini kali ini jadinya
5Y, dan ini kali ini jadinya plus 20 sama dengan 41. Dulu ini kita tambahkan, jadinya ini tuh ditambah, jadinya ini tuh 28. Lalu 28 ini kita kurangi dengan ini agar ini hasilnya itu 0. Jadinya ini tuh hasil akhirnya adalah min 4x plus 5y kurang 13, min 13 sama dengan 0. Oke, mungkin itu sekian untuk materi kelima ini, contoh soalnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang garis singgung lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui gradien garis singgung lingkaran. Misalnya A, B adalah titik pusat lingkaran, R adalah jari-jari, maka M-nya adalah gradiensia. Di sini kita akan menjelaskan rumus tentang persamaannya ke persamaan garis lingkaran. Misalnya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, maka persamaan garis lingkarannya yaitu y sama dengan m x plus minus r akar n kuadrat tambah 1. Jika persamaannya itu x min a kuadrat ditambah dengan y min b kuadrat sama dengan n kuadrat, maka persamaan garis lingkarannya itu y min b sama dengan m dikali x min a plus minus r akar n kuadrat tambah 1. Ini saya akan menjelaskan contoh soalnya. Di soal ini terdapat x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 64 sama dengan gradien 4. Kita ketahui dulu bahwa bentuk umumnya itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Dan di sini juga diketahui bahwa r-nya itu adalah r sama dengan 64. Maka r sama dengan akar 64. Akar 64 adalah 8. Di sini juga diketahui bahwa m-nya atau gradiensia adalah 4. Nah, dari bentuk umumnya ini kita akan tulis rumusnya, yaitu y sama dengan m x plus minus r akar m kuadrat tambah 1. Y sama dengan m-nya udah ketahui yaitu 4, makanya kita tulis di sini adalah 4x plus minus r-nya itu adalah 8 akar m-nya itu 4 akar 2, maka 16 ditambah 1. Y sama dengan 4x plus minus 8 akar 17. Nah, di sini kita akan dapat menjadi 2 bagian, yaitu bisa menjadi Y sama dengan 4x plus minus 8 plus 8 akar 17, atau Y sama dengan 4x min 8 akar 17. Selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal nomor 2. Soalnya adalah jika sebuah garis melalui titik A min 2,3 dan titik B 2,0 dan menyinggung lingkaran yang berpusat di titik 3,1 dan berjari-jari 4, maka persamaan garis tersebut adalah
dari soal ini maka kita harus mencari gradiennya dulu. Karena kita mendapatkan 2 titik di sini, maka rumus gradiennya adalah dari soal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa titik A dan B-nya adalah X1, lalu ini adalah Y1, dan yang ini adalah X2, dan yang ini adalah Y2. Selanjutnya kita tinggal masukkan angka tersebut ke dalam rumus. Y2 adalah 0, lalu Y1 adalah 3. Per X2 adalah 2 dikurang X1 adalah min 2, dalam kurung min 2. Kita tinggal mau hitung angka-angka ini. 0 dikurang 3 adalah min 3, lalu 2 dikurang min 2 adalah, karena ada tanda 2 tanda di sini, maka tandanya berubah menjadi plus, yaitu menjadi 4. Maka di sini kita akan mendapatkan gradiennya adalah min 3/4. Jika sudah menemukan gradiennya, maka kita tinggal mencari persamaan garisnya. Rumus persamaan garis adalah Y min B sama dengan M dalam kurung X dikurang A plus min dari akar M kuadrat ditambah dengan 1. Maka dari rumus ini kita bisa memasukkan angka 3,1 ke dalam soal. Kita bisa menyimpulkan bahwa 3 adalah A dan 1 adalah B. Min 3/4 Nah, jika sudah mendapatkan rumus seperti ini, kita akan menyelesaikan bagian ininya dulu. Nah, min 3/4 yang akan kuadratkan 2, maka kita akan mendapatkan 9/16 tambah dengan 1. Agar kita bisa menyelesaikan bagian ini, maka satunya kita akan bagi dengan 16/16 agar 9/16-nya bisa kita jumlahkan. Jika sudah seperti ini, kita bisa menambahkan 9 ditambah dengan 16, karena 16 dan 16 yang sudah sama, maka tidak perlu dijumlahkan lagi. Ditambah dengan 16 adalah 25/16. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, bisa menghasilkan 25 dan 16-nya. Kita bisa menghasilkan dengan dibagi 5, yaitu menjadi 5/4. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal menghitung bagian ini lagi. Kita bisa mencoret angka 4 dan 4. Maka dari sini kita akan mendapatkan 5. Jika sudah seperti ini, maka kita tinggal menyelesaikan bagian yang ini.
Karena di sini masih ada min 3/4, maka kita akan mengalihkan dengan 4 agar bisa menyelesaikan persamaan yang ini. Ya, min 1 dikali 4 sama dengan min 4. Karena min 4 yang sudah hilang, maka kita tinggal menghitung yang min 3 ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal menghitung bagian ininya. Min 3 dalam kurung X dikurang 3, kita bisa mengalihkan min 3 dengan X, lalu dengan yang 3 ini juga. Min 3 dikali dengan X adalah min 3X, lalu min 3 dikali dengan min 3 sama dengan plus 9 ditambah 20. Jika sudah seperti ini, kita akan memindai ruaskan angkanya ke kiri, maka kita akan mendapatkan jika sudah seperti ini, kita tinggal menyelesaikan bagian ini dulu. Min 4 ditambah dengan min 9 adalah min 13 plus min 20. Nah, ini kan sudah selesai. Maka kita akan menyelesaikan dari angka ini, kita akan menyelesaikan di bagian ini dulu. Maka kita akan mendapatkan dikurang 20. 13 dikurang 20 ditambah dengan 13 adalah 33. Nah, versi ini kita akan mendapatkan yang ini. Lalu kita akan menghitung bagian versi plusnya. Ditambah dengan 20. Ini 13 ditambah dengan 20 adalah 7. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan dua jawaban, yaitu Y plus 3X ditambah 7 dan Y tambah 3X min 33. Bagian ini. Selesai. Maka kita sudah mendapatkan jawaban dari soal ini. Sekian dan terima kasih.